Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afizat Pratama dari kelas 11 3J1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan pengelamatan jaringan. Latar belakang. Protokol adalah serangkaian aturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan, baik dalam kedinasan, kantor maupun masyarakat. Protokol dapat mengatur tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sesuai dengan jabatan dan kedudukan seseorang dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Protokol juga dapat mengatur tata cara berperilaku, berhubungan dengan orang lain, melayani publik, dan mengatur kegiatan resmi agar sesuai dengan standar yang berlaku. Pengertian TCP atau IP. TCP atau IP atau Transmission Protocol atau Internet Protocol jika diterjemahkan adalah protokol kendali, transmisi atau protokol internet. Adalah gabungan dari protokol TCP atau Transmission Control Protocol dan IP atau Internet Protocol sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini karena protokol ini mampu bekerja dan diimplementasikan pada lintas perangkat lunak atau software di berbagai sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP atau IP stack. Protokol TCP atau IP dikembangkan pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas atau WAN. Layanan tradisional protokol TCP/IP. Pengiriman berkas file transfer. Protokol atau VT memungkinkan pengguna komputer yang satu untuk dapat mengirim atau menerima berkas ke sebuah host di dalam jaringan. 2. Remote login. Network terminal protokol atau telnet memungkinkan pengguna komputer dapat melakukan login ke dalam suatu komputer di dalam suatu jaringan jarak jauh. 3. Komputer mail digunakan untuk menerapkan sistem surat elektronik. Dan yang terakhir, network file system atau NFS, pelayanan akses berkas-berkas yang dapat diakses dari jarak jauh yang memungkinkan klien-klien untuk mengakses berkas pada komputer jaringan seolah-olah berkas tersebut disimpan secara lokal. Selanjutnya adalah pengertian IP address. IP address atau Internet Protocol Address adalah suatu identitas numerik yang dilabelkan kepada suatu alat komputer, router atau printer yang terdapat dalam satu jaringan komputer yang menggunakan Internet Protocol sebagai sarana komunikasi. Fungsi IP address. 1. Sebagai alat identifikasi host atau antarmuka pada jaringan. Fungsi ini diilustrasikan sebagai seperti nama orang sebagai suatu metode untuk mengenali siapa orang tersebut. Dalam jaringan komputer berlaku hal yang sama. 2. Sebagai alamat lokasi jaringan. Fungsi ini diilustrasikan seperti alamat rumah kita yang menunjukkan lokasi kita berada. Untuk memudahkan pengiriman pakai data, maka IP address membuat informasi keberadaannya. Ada route yang harus dilalui agar dapat sampai ke komputer yang dituju. Selanjutnya adalah network ID dan host ID. Pembagian kelas IP address di atas didasarkan pada dua hal, yakni network ID dan host ID. Network ID adalah bagian dari IP address yang menunjukkan lokasi jaringan komputer tersebut berada. Sedangkan host ID menunjukkan seluruh host TCP atau IP yang lain dalam jaringan tersebut. Pembagian kelas IP address. IP address kelas A merupakan IP address dengan jumlah yang sangat besar, sehingga biasanya digunakan untuk jaringan yang sangat besar dengan jumlah host yang sangat banyak. Yang kedua adalah IP address kelas B, merupakan IP address dengan jumlah host yang sedang. Jumlah maksimal host berkisar 65.534 host, sehingga IP ini cocok untuk jaringan dengan jumlah host yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dan yang ketiga adalah IP address kelas C,
merupakan IP address dengan jumlah host yang sangat kecil, sehingga IP address ini digunakan di jaringan kecil seperti di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, maupun di instansi rumahan. Jumlah maksimal host pada IP address ini hanya 254 host. Alamat khusus. Yang pertama adalah network address. Address ini digunakan untuk mengenali suatu network pada jaringan internet. Address ini didapat dengan membuat seluruh bit host menjadi 0. Kedua, broadcast address. Address ini digunakan untuk mengirim atau menerima informasi yang harus diketahui oleh seluruh host yang ada pada suatu network. Address broadcast diperoleh dengan membuat seluruh bit host pada IP address menjadi satu. Yang ketiga adalah loopback address. Alamat dengan net ID 127 adalah alamat khusus yang digunakan sebagai loopback address. Alamat ini digunakan untuk menguji perangkat lunak pada komputer atau host. Private address. Private address adalah kelompok IP address yang dapat dipakai tanpa harus melakukan pendaftaran. IP address ini hanya dapat digunakan oleh jaringan lokal atau LAN dan tidak dikenal dan diabaikan oleh internet. Berikut adalah alamat yang dicadangkan untuk jaringan private. Private address kelas A. IP address dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.254 setara dengan sebuah jaringan dengan 24 bit host atau sekitar 16.777.214 host. Selanjutnya private address kelas B. 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.255 setara dengan 16 jaringannya masing-masing. Jaringan memiliki host efektif sebanyak 65.534 host. Private address kelas C. 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.254 setara dengan 256 jaringan yang masing-masing jaringan memiliki host efektif sebanyak 254 host. Sekian dari presentasi yang saya bacakan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.